Setelah masuk Islam dan meninggalkan berhala sesembahannya, Amr bin Jamuh ingin menutup kesalahannya di masa lalu, dan menambal kekurangannya setelah masuk Islam dengan berbagai amal soleh. Ketika kaum muslimin bersiap berangkat menuju ke laga perang Badar, Amr bin Jamuh hendak bergabung, namun karena keterbatasan fisiknya, yaitu kakinya yang pincang, ia ditolak dan diseru agar diam di rumah, dan inilah yang membuatnya menderita, karena tidak bisa ikut berjihad. 1 tahun kemudian ketika kaum muslimin hendak berangkat menuju ke laga perang Uhud, lagi-lagi Amr bin Jamuh memaksa bergabung, dan akhirnya mati syahid dalam peperangan itu. Ketika melihat mayat Amr bin Jamuh, Rasulullah mengabarkan bahwa Amr bin Jamuh dengan kaki pincangnya telah berjalan di surga, dan inilah yang membuat para sahabat iri. Amr bin Jamuh adalah lelaki pincang, tapi lebih cepat masuk surga. Amr bin Jamuh adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena kisah keislamannya yang penuh makna dan emosional. Ia berasal dari kalangan bangsawan suku Bani Salamah di Yathrib, yang kini Madinah sebelum kedatangan Islam. Amr adalah seorang tokoh terkemuka, terpandang dan kaya raya. Ia juga dikenal sebagai pemuka kaumnya, dan sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Salah satu hal yang menonjol dari dirinya sebelum masuk Islam adalah kecintaannya yang mendalam terhadap berhala, terutama terhadap patung Dewa Lat yang ia simpan dan sembah di rumahnya. Sebelum masuk Islam, Amr bin Jamuh adalah seorang penyembah berhala yang taat. Ia sangat memuliakan berhala-berhalanya dan menjaganya dengan penuh perhatian. Di rumahnya ia memiliki sebuah berhala besar dari kayu mahal, yang rutin ia bersihkan, minyakkan dan beri harum-haruman. Berhala ini ia tempatkan di tempat yang paling mulia di rumahnya. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh kepercayaan jahiliyah terhadap dirinya pada masa itu. Namun kehidupan Amr mulai berubah secara perlahan setelah Islam menyebar ke Yathrib. Istri Amr, yaitu Hindun binti Amr, diam-diam telah memeluk Islam bersama ketiga putra mereka, yaitu Mu'adz, Mu'awidh, dan Khalad. Mereka menyembunyikan keislaman mereka dari Amr, karena khawatir akan reaksinya yang keras. Ketika dakwah Islam mulai berkembang di Madinah setelah perjanjian Baiat Aqabah dan hijrahnya Nabi ke Madinah, pengaruh Islam mulai dirasakan luas, termasuk oleh keluarga Amr. Salah satu titik balik penting dalam hidup Amr terjadi ketika anak-anaknya mulai berencana melemahkan keyakinannya terhadap berhala. Dengan cerdik mereka berulang kali menyembunyikan berhala kesayangan Amr dan membuangnya ke tempat-tempat kotor, seperti ke lubang pembuangan air atau selokan. Setiap kali Amr menemukannya, ia marah besar dan membersihkannya kembali. Namun kejadian itu terus berulang, hingga akhirnya ia mulai menyadari betapa tidak berdayanya patung yang selama ini ia sembah. Momen pencerahan spiritual ini mencapai puncaknya ketika Amr mulai berpikir, jika berhala ini memang Tuhan, mengapa ia tidak bisa membela dirinya sendiri? Pemikiran ini mengguncang keyakinan lamanya. Setelah diskusi dengan anak-anaknya dan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, akhirnya hatinya luluh. Ia pun mengucapkan syahadat dan memeluk Islam dengan sepenuh hati. Masuk Islamnya Amr bin Jamuh adalah perubahan besar, terutama karena status sosial dan kedudukannya di masyarakat. Ia menunjukkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang sangat keras menolak pada awalnya. Setelah masuk Islam, Amr menjadi muslim yang taat dan penuh semangat. Ia bahkan ikut serta dalam perang Uhud, meski ia mengalami cacat fisik pada salah satu kakinya, dan akhirnya gugur sebagai syuhada di medan perang tersebut. Latar belakang Amr bin Jamuh mencerminkan kekuatan iman, perjuangan batin yang mendalam dan perjalanan spiritual dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak muslim, tentang pentingnya mencari kebenaran, meskipun harus melawan tradisi dan keyakinan lama. Amr bin Jamuh adalah seorang bangsawan dari Bani Salamah di Madinah, yang terkenal karena kekayaannya, pengaruhnya, dan kecintaannya yang besar terhadap berhala yang ia sembah sebelum Islam. Ia adalah penyembah setia berhala bernama Manaf, yang diletakkannya di rumah, dan dirawat dengan penuh hormat. Namun kehidupannya berubah secara drastis setelah perjumpaannya dengan cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebelum bertemu langsung dengan Nabi, Amr bin Jamuh telah mendengar dakwah Islam melalui anak-anaknya dan istrinya, Hindun binti Amr. Mereka diam-diam telah masuk Islam setelah mendengar ceramah Mus'ab bin Umair, dai muda yang diutus Nabi ke Madinah sebelum hijrah.
Ketika Amr mengetahui bahwa anak-anaknya telah memeluk Islam, ia marah besar dan bersumpah tidak akan meninggalkan Manaf atau berhala kesayangannya. Namun secara perlahan anak-anaknya mulai melunakkan hatinya dengan hikmah. Mereka bahkan menyusun rencana untuk memperlihatkan kelemahan berhala itu. Berhala Manaf diam-diam dibuang ke tempat kotoran atau sungai oleh anak-anaknya. Ketika Amr menemukannya dalam kondisi hina, ia tetap membersihkannya dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Namun kejadian itu berulang, hingga akhirnya ia berkata, "Demi Allah, jika engkau adalah Tuhan, engkau akan bisa membela dirimu sendiri." Akhirnya hati Amr mulai terbuka, dan ia pun menyatakan keislamannya. Setelah masuk Islam, Amr bin Jamuh sangat ingin bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Amr segera berjumpa dengan beliau. Dalam pertemuan itu, ia menyatakan syahadat di hadapan Nabi dengan penuh haru. Rasulullah menyambutnya dengan kasih sayang dan memberikan perhatian khusus, karena Amr adalah seorang lanjut usia, dan memiliki cacat fisik pada kakinya. Ketika terjadi perang Uhud, Amr bin Jamuh sangat bersemangat ingin ikut berjihad bersama Rasulullah. Anak-anaknya melarang karena beliau pincang dan sudah tua. Namun Amr mendatangi langsung Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Rasulullah, anak-anakku melarangku ikut berperang. Demi Allah, aku ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga." Nabi tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menggugurkan kewajiban jihad darimu." Namun melihat keteguhan hatinya, Rasulullah pun mengizinkannya. Dalam perang Uhud, Amr bin Jamuh bertempur dengan penuh keberanian, hingga akhirnya syahid. Ketika Rasulullah melihat jasadnya, beliau bersabda dengan penuh kasih, "Seakan-akan aku melihatmu berjalan di surga, dengan kakimu yang tidak lagi pincang." Kisah Amr bin Jamuh menunjukkan betapa besarnya cinta dan kedekatan beliau kepada Nabi Muhammad. Rasulullah memperlakukannya dengan penuh hormat, kelembutan dan penghargaan, bahkan terhadap keterbatasan fisiknya. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya mampu mengalahkan kelemahan fisik dan membawa seseorang kepada derajat yang tinggi di sisinya. Kisah Amr bin Jamuh adalah kisah tentang perjuangan iman, ketulusan dalam menerima kebenaran, dan semangat berkorban demi agama. Ia menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang dalam meraih derajat tinggi di sisi Allah. Ia juga mengajarkan bahwa keimanan yang sejati mampu meruntuhkan keyakinan lama yang salah, tak peduli seberapa kuatnya ia diyakini sebelumnya.